juga sudah hadir di tengah-tengah kita. Beliau adalah dosen favorit kita ya di Universitas Pakuan, dan beliau inilah yang sering berbagi kebahagiaan. Bahagia berbagi dan berbagi kebahagiaan. Itu yang selalu ditularkan oleh Ibu Dr. Hajah Sri Stianingsih MSI, atau di kampus lebih kita kenal dengan panggilan yang sangat simpel tapi sangat familiar, yaitu adalah Ibu Nuni. Beliau selain dosen juga adalah penjamin mutu di Sekolah Pasca Sarjana Universitas Pakuan Bogor, dan satu kebanggaan beliau adalah menjadi inspirasi bagi mahasiswa, yaitu ketika lulus dari UNJ tahun 2016 beliau adalah cum laude. Jadi dengan pujian ya, ini adalah menjadi inspirasi. Mas Andi pun terinspirasi dengan Ibu Nuning ini, saya pengen lulus menjadi mahasiswa yang terbaik. Nah, ini ada inspirasi. Kemudian riset beliau berfokus kepada pengembangan dan penerapan pemodelan dan optimasi penguatan sumber daya manajemen, yang tadi menjadi salah satu dasar daripada disertasi Mas Andi, POPSDM ini. Oke, mari kita sambut pembicara kita berikutnya, Ibu Nuning. Mangga Ibu, dipersilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum. Selamat siang dan salam sejahtera. Ini Pak Hindarman masih menemani kita ya? Masih. Terima kasih. Tadi saya mendengarkan lupa ini apa semuanya itu tadi, wah, dan mendapatkan tambahan ilmu pengetahuan sharing untuk hari ini. Terima kasih Pak. Bapak dan Ibu yang saya hormati dan para tamu undangan yang saya banggakan. Senang sekali hari ini saya merasa tersanjung karena berdampingan dengan narasumber kita yang pertama, Pak Dr. Hindarman. Ini salah satu teman partner saya di Pakuan dan juga sekaligus beliau ada di Dikti. Jadi banyak masukan-masukan yang tadi saya dapatkan. Pak Adi nggak boleh grogi loh hari ini ya. Ini ditemani banyak orang ya. Nah, kita sebagai narasumber untuk menguatkan disertasi Pak Andi. Mudah-mudahan nanti kedepannya dapat masukan yang lebih banyak lagi, dan untuk penyempurnaan disertasi Pak Hindarman. Jadi ini Pak Andi masih juga memperbaiki disertasinya supaya nanti lebih baik lagi, masih ada waktu, dan kemudian diusahakan masuk di Q1 di jurnal Scopus Q1 supaya lebih berbobot. Jadi tidak bisa berpangku tangan loh Pak Andi ya, masih tetap harus bekerja. Nah, kita bantu. Dan memang penelitian ini penelitian kualitatif, sehingga perubahan-perubahan lapangan ini akan menjadi masukan-masukan penyempurnaan disertasi. Nah, untuk hari ini saya izinkan untuk memberikan sedikit transfer ilmu pengetahuan. Mudah-mudahan peserta webinar kali ini masih menyimak, karena kami di sesi kedua. Harus bahagia, itu resep saya. Harus bahagia. Nah, saya boleh izin share screen dulu ya, Pak Iwan? Silakan. Halo, Pak Iwan. Oke, sudah bisa dilihat Bapak dan Ibu? Halo, peserta webinar. Bisa ya Pak Iwan ya? Bisa kelihatan ya? Bisa, halo Pak Iwan. Oke. Hari ini kita berbahagia. Jadi saya akan menyanyikan satu bait lagu selalu di dalam seminar-seminar saya. Aku bahagia melihat kau bahagia di sana. Aku bahagia melihat kau bahagia. Harusnya aku yang di sana dampingimu dan bukan dia. Nah, walaupun ini dalam suasana pandemi, masih PPKM-nya masih berlangsung, tapi kita harus bahagia. Karena hari ini kita bisa sharing pengetahuan mengenai
penguatan kepemimpinan melayani pada era revolusi industri 4.0 dan society 5.0. Harus bahagia. Peserta nanti saya absen supaya ada komunikasi interpersonal, ya, walaupun kita di dunia maya, tetapi kita berusaha tetap seperti ada di hadapan. Dan mungkin keuntungan dari kita webinar di dunia maya ini malah lebih jelas, satu persatu bisa kita amati. Baik Bapak dan Ibu, penguatan kepemimpinan melayani ini tadi sudah sedikit banyak diuraikan oleh Pak Dr. Hindarman, bahwa ini memegang peranan penting bagaimana seorang pemimpin itu harus melayani pengikutnya. Mengapa pengikutnya? Nah, ini diangkat temanya oleh Pak Andi Hirmawan, dibantu oleh promotor dan Bapak Dr. Iswarto, dan saya selaku co-promotor secara teknisnya ikut mendampingi Pak Andi Hirmawan. Dan masukan-masukan tadi dari narasumber pertama, Pak Andi, mohon dicatat nanti untuk bahan pelaporan dan bahan juga rujukan untuk penyempurnaan disertasi. Jadi disertasi Pak Andi belum selesai, masih harus banyak diperbaiki karena memang perkembangannya ini kian besar. Oleh karena itu, tema disertasi kepemimpinan melayani, servant leadership, itu perilaku pemimpin. Nah, perilaku pemimpin. Pak Andi selalu mengangkat perilaku pemimpin, yaitu berawal dari perasaan dan komitmen untuk melakukan pelayanan secara sadar. Jadi secara sadar mengarahkan individu mengutamakan kepentingan orang lain, aspirasinya harus didengar. Kita mendengar aspirasi harmonis berkarakter baik untuk pembangunan kesejahteraan dan kebaikan bersama. Nah, tadi juga disinggung bahwa Pak Andi harus berkarakter lembut, sesuai dengan perilaku kerendahan hati, perilaku belas kasih, perilaku akuntabilitas dan keberanian serta integritas, dan satu lagi yang perlu diingat adalah perilaku mendengar. Ini kepemimpinan ini sehalus melodi motion. Musiknya ada dan tidak, itu tertulis di halaman. Tetapi tidak akan ada maknanya walaupun telah dilakukan dan didengar. Sebagian besar pengaruhnya itu tergantung pada pelaku dan pendengarnya. Pemimpin terbaik adalah seperti musik, menginspirasi anggota untuk melihat peluang yang baru. Oleh karena itu Pak Andi, otak kanan, otak kiri pemimpin itu harus balance supaya kita mempunyai jiwa seni, jiwa berhitung, menghitung, menulis dan sebagainya, artnya harus ada. Nah, oleh karena itu pemodelan dan optimasi penguatan kepemimpinan melayani ini berawal dari ketidakpuasan. Jadi setiap penelitian itu ada yang tidak puas, jadi nggak boleh puas terus Pak Andi, ya. Tidak puas karena apa? Kalau PET analisis jalur itu, kita rujukannya adalah penelitian yang terdahulu. Nah, di benak saya pada waktu itu, saya waktu itu masih kuliah di UNJ. Nah, kalau gitu kapan terbarunya? Kalau kita selalu merujuk itu saja, ya, sehingga kalau kita lihat komitmen profesi itu selalu ada di paling ujung, kepuasan paling ujung. Tapi ternyata di dalam perubahan itu pasti ada. Itu kadang-kadang teori-teori itu akan berbalik. Oleh karena itu peneliti harus melakukan perenungan. Peneliti itu harus punya filosofi, merenung, oh kalau gitu gimana ya supaya penelitian ini nggak merujuk itu, tapi harus sesuai dengan praktek di lapangan. Dan ingat, penelitian empiris ini kadang-kadang ada kelemahannya, yaitu apa Pak Andi? Kita ada di wawancara itu langsung, kadang-kadang mungkin wawancara belum optimal, sehingga perlu nanti
jadikan rujukan yaitu para pakar manajemen, termasuk nanti suatu saat Pak Hindarman itu jadi rujukan pakar di bidang manajemen pendidikan. Apakah ini sudah benar konstelasi seperti ini? Nah, setelah itu baru nanti kita merujuk juga dengan buku babonnya. Nah, inilah pemodelan dan optimasi penguatan kepemimpinan melayani. Agak sedikit ruwet, tetapi surveinya ini melalui pendekatan penelitian yang komprehensif antara metode kualitatif dan metode kuantitatif. Itu dicampur, kemudian sebelum kita menentukan konstelasi, pakar harus dilibatkan. Karena itu, narasumber yang kompeten di bidang kepemimpinan melayani merupakan kunci penting untuk mendapatkan data pendukung variabel yang berpengaruh positif dominan terhadap kepemimpinan melayani kepala sekolah. Walaupun nanti kita hitung juga pengaruh yang tidak positif, kadang-kadang ada juga kalau nanti di dalam penelitian itu serba mungkin terjadi. Oleh karena itu, penelitian yang dilaksanakan di 352 sekolah menengah di swasta yang berada di wilayah Kabupaten Bogor yang tersebar di 40 kecamatan menjadi salah satu sampel penelitian Pak Andi. Oleh karena itu, tujuan ini adalah menghasilkan strategi. Bagaimana strategi penguatan kepemimpinan, kemudian nanti ada caranya yang dituangkan di dalam buku strategi untuk penguatan kepemimpinan melalui petunjuk praktis buku panduan. Mengapa petunjuk praktis? Karena bahasanya tidak boleh bahasa yang terlalu sulit untuk dicerna pengguna. Oleh karena itu, buku itu nanti dibuat sepraktis mungkin. Nah, inilah kemampuan seorang dokter. Saya memang kadang-kadang tidak setuju dengan patron-patron harus merujuk panduan bahwa nanti di pendahuluan kemudian di tinjauan pustaka isinya harus ini. Oke, tidak ada masalah. Tetapi biarkan peneliti itu merubah bentuk cara penulisannya, bentuk cara menuangkan. Jangan terlalu kita mendikte, karena ini adalah S3. Bagaimana juga wawasan menulis itu harus tertuang di dalam disertasinya. Kelihatan. Jadi saya sarankan Pak Andi, nanti di tinjauan pustaka tidak hanya menurut A, menurut B, menurut C. Itu seperti menyalin saja di dalam buku. Tetapi bagaimana menuangkan konsep-konsep yang ada di kepala kita. Insya Allah nanti kita menjadi peneliti ataupun dokter yang handal di bidangnya. Nah, kerangka berpikir ini Bapak dan Ibu, ini sedikit saya bicarakan bahwa konsep kepemimpinan melayani yang telah menjadi faktor yang dominan terhadap keberhasilan suatu guru itu dituangkan dengan seperti ini. Ini agak kompleks. Ada 5 variabel yang biasanya cuma 3 variabel saja. Tapi saya sampaikan Pak Andi, mengapa? Why not? Anda tidak lakukan 5 bahkan 6 variabel. Toh S1 Anda di bidang matematika dan statistik seperti saya. Jadi inilah kelebihannya kalau kita agak sedikit nggak linier. Itu ada satu keuntungan. Nah, semuanya itu kita syukuri, apapun yang ada harus disyukuri. Pemimpin yang memberikan perspektif masa depan dengan memprakarsai dan inisiatif. Pemimpin yang rendah hati dan menempatkan bakat anggota dalam perspektif yang tepat. Nah, itulah pemimpin yang harus kita gagah, kita canangkan bagaimana model-model gaya kepemimpinan ini. Nah, di dalam analisis Sitorem, lagi-lagi ini juga ketidakpuasan dalam penelitian waktu saya kuliah di UNJ. Pernah saya ajukan, Bapak bagaimana kalau kita disertasi itu hanya melihat pengaruh-pengaruh, terus pengaruh itu baik. Untuk apa kalau sudah berpengaruh? Kemudian timbullah di benak pemikiran kita. Mengapa tidak kita analisis? Karena kebetulan S2 saya adalah teknik industri. Jadi bagaimana identifikasi masalah itu menemukan suatu strategi. Ya. Jadi kita tidak lepas dari education management. Oleh karena itu, mengapa kita harus takut menjadi seorang yang berpikir
out of the box. Nah, mengapa dalam kepemimpinan harus ada juga pengikut? Tanpa pengikut maka tidak ada kepemimpinan. Nah, dari disertasi Pak Andi ini kita lakukan identifikasi dengan melibatkan para pakar. Ada 3 hal yang perlu diketahui bahwa di dalam analisis sitorem itu pakar dilibatkan untuk melihat bagaimana satu indikator itu berpengaruh ditinjau dari cost, benefit, important, dan juga bagaimana urgensinya, kepentingannya. Nah, ini didapat bahwa penilaian ada semuanya, ternyata benar. Bahwa kepemimpinan melayani yang diteliti Pak Andi itu masih perlu diperbaiki. Terbukti dengan 6 indikator, 5 di antaranya masih perlu diperbaiki, yaitu rata-rata skor hasil penelitian di bawah 4. Nah, ini ada pertanyaan lagi, Bu, Mbok jangan 5, Bu, Mbok 4 atau bahkan 7 seperti FASI. Ya, boleh saja asal kita di dalam pemberian Bogor skor itu ada rujukannya, ada buku acuannya, sehingga kita tidak lepas dari koridor penelitian. Nah, kepemimpinan tidak akan ada tanpa ada tujuan yang sama, dan kekompakan antara pemimpin dan pengikut. Jika seorang pemimpin ditinggalkan oleh pengikutnya, maka ia sudah bukan menjadi pemimpin lagi. Oleh karena itu, pengikut yang baik bisa mendukung pemimpin untuk lebih berkembang. Jadi kita bisa berkolaborasi. Ya, jadi apa? Kalau kita berkolaborasi ada keuntungannya. Nah, nanti kita lihat dalam slide berikutnya. Pengikut adalah seseorang yang apa? Yang mengakui bahwa pimpinan adalah sumber utama di dalam kita bekerja, dan mereka secara akademis ataupun secara hierarki aktif berperan di dalam mendukung pandangan, baik pandangannya pengikut maupun pimpinan. Nah, demi apa? Demi mencapai suatu tujuan. Nah, kepemimpinan melayani, bagaimana strategi dan cara untuk memperkuat kepemimpinan melayani yang merupakan unsur penting terkait dengan pencapaian tujuan pendidikan. Nanti Pak Andi di dalam action plan ini nanti berguna narasumber 1, 2, dan masukan-masukan dari para peserta maupun para tamu undangan untuk dituangkan ke dalam satu buku panduan. Jadi betapa pentingnya hari ini Pak Andi harus simak benar-benar tadi narasumber pertama Pak Indarman, bagaimana memberikan masukan menjadi seorang pemimpin. Nah, ini nanti dituangkan di dalam buku kebanggaan Pak Andi nanti sebagai buku hasil pembaharuannya. Irvin menjelaskan kepemimpinan melayani adalah suatu proses. Ada input, proses, output, di mana pemimpin dan para pengikutnya bekerja sama untuk mencapai visi organisasi. Jadi kemarin saya diminta untuk di salah satu perguruan tinggi, Bapak saya, bagaimana strategi pembelajaran mengenai FUKA. Kalau kita pembelajaran secara FUKA ini jangan dianggap begitu menakutkan, bagaimana itu FUKA itu membuat kita porak-pondak. Kalau ada seperti itu krisis, kita harus berpikir positif. Bagaimana kita menyediakan FUKA yang positif? Ya, kita ubah ketidakpastian dengan satu visi. Visi kita harus jelas. Nah, itu visi untuk organisasi. Nah, bagaimana kalau kita tidak pasti, uncertainty, kita pakai understanding, pemahaman yang jelas bagaimana berkolaborasi. Ya, jadi itulah apa
merubah ambigu juga menjadi satu kelincahan. Ini makna yang besar dalam pandemi COVID ini, membuka mata kita. Kalau tidak, kita tidak akan melakukan secepat ini gerakannya. Bagaimana webinar-webinar ini menumbuhkan jiwa kita, jiwa yang punya karakter untuk membangun bangsa. Jadi kalau saya kadang-kadang menyanyi Indonesia itu, ya itulah salah satu kepemimpinan self leader adalah memiliki keinginan kuat untuk melayani dan memimpin, adalah mampu menggabungkan keduanya sebagai hal saling memperkuat secara positif. Antara tadi pemimpin yang melayani itu harus bisa berkolaborasi dengan pengikutnya. Jangan merasa dirinya paling benar, akulah yang paling benar, ya. Jadi pemimpin dan tujuan utama memimpin adalah untuk melayani orang. Kadang pemimpin itu, kok aku harus melayani loh, aku seorang pemimpin loh, ya. Pemimpin yang melayani itu bukan arti kita harus jadi pembantu rumah tangga, tetapi melayani orang lain dengan berinvestasi dalam membangun kesejahteraan orang yang dipimpinnya untuk menyelesaikan tugas-tugas dan tujuan demi kebaikan bersama. Itu menurut Wong dalam jurnalnya di tahun 2003. Nah, kadang-kadang ada begini. Pemimpin itu kekejar program aja. Program aja dikejar-kejar sama pemimpin. Pokoknya anak buah pemimpin itu programnya harus jalan. Aku bos. Nah, seperti gambar di bawah ini. Itu harus dibetulkan. Bahwa pemimpin itu mempunyai karakteristik yang harus baik. Seorang pemimpin melayani sejatinya memiliki kemampuan dan sikap yang berani mengajak, mau seorang mendengarkan, memahami, mau berefleksi, reorientasi diri, mau menerima dan berempati, melihat kenyataan apa adanya, mampu meyakinkan orang lain, menyembuhkan, membangun komunitas, dan mampu melihat diri sendiri. Nah, pertanyaannya, nek pemimpin itu programnya seambrek, apakah rakyatnya, pengikutnya itu sejahtera? Ya, jangan hanya program yang digaungkan, tapi kesejahteraan itu juga salah satu motivasi untuk kita dapat bekerja dengan baik. Ya, jadi itulah kenyataan. Sampai kapan kau menutupi apa yang di hatimu? Sampai kapan lagi kau hindari kenyataan? Kenyataannya kita memang harus hidup, harus menghidupi keluarga. Jadi tidak hanya program-program yang berjalan, tetapi kesejahteraan perlu kita perhatikan. Itu seorang pemimpin yang benar-benar mengayomi dan menyertakan kepemimpinan yang melayani. Konsep kepemimpinan yang melayani ini perlu untuk diwujudkan di dalam dunia pendidikan. Nah, diimplementasikan pertama, semua rencana harus diawali dengan pertanyaan refleksi. Jadi pemimpin itu nggak boleh malu bertanya, apakah keputusan dan rencana ini akan berdampak positif terhadap peserta didik? Harus dikaji. Kedua, perlu bertanya kepada setiap orang yang dipimpinnya, apakah saya telah membantu mereka dalam mengerjakan tugasnya? Bagaimana saya bisa membantu mereka? Nah, ketiga, berusaha menciptakan lingkungan aman. Nih yang suka kita tidak sadari, lingkungan aman untuk peserta didik juga, untuk pengikutnya, bagi para bawahan untuk menyetuskan gagasan dan melontarkan kritik terhadap pimpinan. Kalau kita sama pemimpin nggak terbuka, bagaimana kita mau memberikan gagasan, menyetuskan ide? Nah, paling hanya kreativitas saja sendiri-sendiri, tapi belum ke inovasi. Dan keempat,
harus berani bertanya kepada bawah. Bagaimana saya bisa menjadi pemimpin yang lebih baik untuk mereka? Nah, ditanyakan, tapi ya tidak sesaklek ini. Narasinya bisa dirubah-rubah. Nah, kelima, ini yang sering kali kita harus pahami, tak segan turun langsung ke bawah untuk melihat bagaimana sesuatu dikerjakan. Dalam dunia pendidikan, model ini mendorong setiap guru, kepala sekolah, bahkan pengawas sekolah untuk turun ke kelas-kelas dan melihat bagaimana proses mengajar belajar berlangsung. Karena bagaimanapun di kelas itulah semua bisa terlihat. Ya, untuk mencerdaskan anak bangsa dilaksanakan bukan di ruang rapat, di ruang web, di kantor-kantor dinas. Jadi di kelas inilah kita mengolah hasil didikan kita. Ya. Nah, ini juga disampaikan pada Simposium Internasional Kepala Sekolah dan Pengawas yang dibuka oleh Bapak Menteri kita. Ya. Nah, ini gambarnya saya perlihatkan. Nah, teamwork. Nah, setelah itu kita bagiannya teamwork. Oh, positif teamwork itu, ya. Teamwork itu kalau ini definisinya Pak Andi ya, yang saya cuplek ya, teamwork itu adalah kumpulan individu melakukan kerjasama, saling mempengaruhi satu sama lain dan memberikan kontribusi secara efektif serta bertanggung jawab. Jadi ini bukan tim kongko-kongko Bapak dan Ibu dalam menjalankan tugas di dalam mencapai tujuan bersama. Nah, ini saya perlihatkan gambaran pada waktu saya memberikan pencerahan bagaimana disertasi itu bisa diselesaikan dengan tepat waktu. Nah, bukan secepat-cepatnya Pak Andi, tapi tepat waktu. Ya, secepat-cepatnya. Jadi disertasi tepat waktu, lakukan perenungan, karena ini nanti akan menjadi karya yang spektakuler dalam kehidupan Anda. Ya, jadi tadi dikatakan sudah selesai. Kalau saya belum selesai Pak Andi. Ya, jadi pasti harus ada perbaikan. Narasumber tadi memberikan masukan, olah lagi di disertasinya, ya kan? Kemudian ada masukan lagi, direnungkan lagi, sehingga nanti itu memang karya originalitas boleh pertanggungjawaban. Dan kekompakan tim itu di mana rasa kebersamaan untuk melampaui perbedaan dan motif individu itu selalu kita ada. Nah, indikatornya tentu kerjasama, kepercayaan dan sebagainya. Nah, inilah yang nanti dijadikan model Pak Andi. Bapak dan Ibu peserta webinar, inilah modelnya Pak Andi. Di dalam penelitian nanti, Pak Andi akan menemukan beberapa model-model dari kepemimpinan melayani. Nah, inilah salah satu kenapa kita memakai POP SDM, pemodelan. Dan sekarang pemodelan itu baru ngetrennya juga di dalam penelitian disertasi di universitas negeri yang lain. Universitas Pakuan jangan pernah tertinggal informasi. Ya, mahasiswanya kita asah menjadi mahasiswa yang unggul, mandiri, berkarakter. Seperti slogannya, seperti visionnya Universitas Pakuan. Unggul artinya apa? Secara bahasa, secara sederhana, unggul itulah toiletnya itu paling tidak melebihi toilet yang lain, itu sudah unggul, ya. Jadi ciptakan hal yang paling kecil, paling mendasar. Apa pentingnya teamwork itu? Menghasilkan ide yang lebih kreatif, ya. Kalau ide-ide sudah lebih kreatif, keinovatifannya segera muncul oleh para peserta didik kita, oleh muncul juga guru-guru di dalam melakukan media pembelajaran, membuat, jangan RPP-nya itu saja, ya. Pekerjaan yang berat ketika dikerjakan sendiri lebih ringan jika dikerjakan bersama-sama dengan lainnya. Nah, saya memang ini golongan yang agak sedikit dengan RPP itu agak
Ya beginilah, RPP itu dicanangkan Pak Menteri 1 lembar. Kalau saya oke, bagus itu. Kalau perlu kasihkan RPP yang baik. Sehingga guru-guru tidak sibuk membuat RPP saja. Tetapi bagaimana implementasi kita harus kita jalankan. Supaya guru-guru itu kaya dengan media pembelajaran. Jadi media pembelajaran simpan itu di dalam lemari. Itu merupakan hak kekayaan intelektualnya guru-guru, bukan RPP selembar itu, tetapi itulah bagaimana menciptakan implementasinya. Oleh karena itu, penelitian Pak Andi ini jelas-jelas mengatakan bahwa teamwork Bapak dan Ibu yang dilakukan penelitian itu semua sudah jempol. Artinya apa? Empat-empatnya sudah memenuhi. Jadi ini perlu dipertahankan. Ya, dipertahankan dan dikembangkan, selalu peningkatan, perubahan tidak pernah akan berhenti. Ya, jadi jangan merasa terkaget-kaget dengan adanya era Foucault. Oh, nggak usah kaget. Ada pandemi, sedikit kaget nggak apa-apa. Tapi itulah perubahan di dalam kehidupan manusia. Selalu perubahan itu ada. Itu tanamkan kepada guru-guru. Jadi nggak usah kita mempersoalkan bagaimana ini pandemi kok nggak selesai. Ambil positifnya, ya. Teamwork yang baik itu seperti apa? Harus efektif, ya. Nggak boleh rapat berjam-jam. Saya kalau dulu masih di FMIPA, saya itu dulu di Fakultas MIPA. Kebetulan saya itu di bagian akademik 13 tahun sampai. Ya, nah itu kalau rapat nggak perlu rapat seharian. Apain rapat seharian? Agenda jelas dilakukan sebelum rapat dimulai. Bapak Ibu, kalau waktu dulu saya memimpin rapat itu, kalau nggak ada bawa kertas 1 lembar, saya suruh ambil dulu kertas. Karena kadang-kadang kita itu kalau cuma manggut-manggut saja lupa, ya, tulis itu sedikit, ya. Supaya efektif, rapat nggak perlu lama, 1 jam sudah selesai. Ya, kemudian agenda untuk rapat berikutnya jangan mengulang kembali. Kemarin dibicarakan lagi, tapi hasilnya bagaimana implementasi kemarin? Ada kesulitan enggak? Nah itulah rapat yang benar. Jangan bicara lagi yang soal kemarin ublek-ublek itu lagi. Ya, kalau seperti itu enggak akan kita move on. Oleh karena itu tim yang efektif adalah seberapa baik sebuah tim memanfaatkan kemampuan berbeda dari setiap anggota. Tim yang baik adalah yang mampu melihat keunikan dan kelebihan dari masing-masing individu. Setiap orang itu pasti ada kelebihannya. Tidak ada makhluk yang sempurna. Pasti ada kekurangannya. Jadi kalau dilihat oh, Bu Nuning itu perfect, tidak. Pasti ada sisi kelemahannya. Di lubuk hati yang paling dalam, saya ya yang paling tahu. Nah, oleh karena itu, kita sering-seringlah Bapak dan Ibu merenung di mana? Ya, di bawah pohon kamboja, apa di bawah pohon cemara, menanti di bawah pohon kamboja. Itu lagu zaman dulu, Ibu Bapak belum dikenal itu ya. Jadi bagaimana kita mengimplementasikan? Nah, kenapa di dalam materi-materi perkuliahan itu kadang-kadang kita bingung, kok diajarin filosofi? Ya, filosofi kehidupan itu penting. Nah, contoh ini di dalam keluarga saya, ini Pak Warto ini kalau filosofi itu selalu dan mamah itu sama Dodi anak saya yang pertama itu selalu saya ajak diskusi karena dia juga guru filsafat di IPB juga, walaupun dia fisika, tapi suka mengajar filsafat. Nah, filosofi kehidupan itu apa tuh? Hakikatnya orang hidup. Coba saya tanya, ya nanti kalau ada peserta saya tanya, hakikat orang hidup itu apa? Gitu ya, Pak Denny Kurniawan. Halo Pak Denny, apa kabar? Nah, belum nih, Bu Hanum Mernawati. Belum. Nah, jangan hanya kalau kita webinar pasang on tapi orangnya
Nothing, nggak ada. Nah, oleh karena itu coba Bu Hanum. Bu Hanum, apa kabar? Bu Hanum Mirnawati. Halo. Halo Bu, di-on kan? Halo. Oh, masih belum ya, Bu Hanum? Inilah cara saya membuat komunikasi interpersonal. Jadi silahkan, monggo nanti kita kalau bertanya di ini kan, dan kameranya jangan lupa. Ayo ditonjolkan supaya apa? Supaya kita merasa seperti suasana yang benar-benar ya Bu Hanum ya. Ya, Bu Hanum belum bisa juga ya. Jadi tim yang baik adalah yang mampu melihat keunikan setiap peserta, mempunyai kelebihan masing-masing, dan setiap sudut pandang, pengalaman, pengetahuan dan pendapat harus dihargai ya. Jangan pernah Anda, Bapak dan Ibu, mungkin ini guru-guru ini ya, Bapak dan Ibu itu tidak merasa apa itu, karena apa? Orang itu pada dasarnya ingin suatu pengakuan. Ya, jadi suatu pengakuan. Mengapa harus membangun tim? Membangun tim adalah suatu tanggung jawab seorang pemimpin. Jadi pemimpin kepala sekolah itu tanggung jawabnya adalah membangun tim yang solid untuk mendukung satu sama lain dan berbagi keahlian. Tapi harus efektif. Jangan dibentuk tim banyak, kerjanya enggak jelas. Lah, pentingnya teamwork dan kolaborasi terkadang menjadi suatu kegiatan yang dihindari orang. Loh, kok dihindari orang toh? Kenapa sih kok dihindari ya? Kegiatan yang masih banyak dihindari oleh beberapa orang di lingkungan pekerjaan. Aku pengen enggak mau tim-timan lah. Tapi tetap saja orang itu masih tetap mempertahankan sikap seperti itu sampai nanti. Nah, akhirnya apa? Ditinggalkan oleh teman-teman. Jika teamwork ingin dikembangkan, maka diperlukan mempertahankan atau mengembangkan indikator yang sudah baik tadi, yaitu kerjasama, kekompakan, komunikasi, tanggung jawab, kemudian kepercayaan. Nah, kolaborasi antar individu inilah yang merupakan inti dari kerjasama itu. If you want to go fast, go alone. If you want to go far, go together. Intinya sendirian manusia tidak bisa berbuat banyak. Ya, jadi tidak bisa pergi jauh-jauh. Oleh karena itu kekuatan yang sangat besar ketika sekelompok orang dengan minat yang sama berkumpul untuk bekerja menuju tujuan yang sama. Hasil ini menunjukkan dalam penelitian Pak Andi bahwa motivasi kerja dan teamwork secara bersama sama dengan kepemimpinan melayani itu ada hubungan yang signifikan. Dan apabila sekolah memiliki tingkat motivasi kerja dan teamwork yang baik, maka secara bersama kedua variabel tersebut berkontribusi terhadap kepemimpinan melayani guru. Nah, tim yang sukses adalah sekelompok orang yang terdiri dari banyak tangan dan satu pikiran. Oleh karena itu, lagi-lagi di Pak Andi nanti kalau menerima ijazah banyak tangan yang ikut berkontribusi. Ya, ingat banyak tangan yang ikut berkontribusi. Ya, tidak hanya promotor dan kopromotor. Doa, ya, teman-teman, ya. Partisipasi teman-teman dalam webinar ini salah satu orang yang berkontribusi dengan keberhasilan Pak Andi. Ya, jadi itu yang perlu diingat. Karena itu motivasi kerja itu dorongan daya gerak yang tumbuh dari dalam diri seseorang yang melakukan suatu pekerjaan tapi menggunakan semangat tinggi. Semua kemampuan, keterampilan yang dimiliki yang bertujuan untuk pencapaian yang maksimal. Nah, ini saya gambarkan motivasi merenung di pantai. Kalau menyendiri seperti ini, lain dengan yang satu ini, ketawa, ya. Jadi dia selalu apa? Bahagia, ya. Aku bahagia ya di sini nih, ya. Senyum itu yang harus diperhatikan. Nah, di dalam pekerjaan Pak Andi, di dalam penelitian ini, ya, motivasi ada 6 indikator
tapi yang diperbaiki itu ada dua. Keinginan mendapatkan pengakuan. Nah, apa ini ya? Keinginan mendapatkan pengakuan. Jadi masih belum. Kepala sekolah ini yang ada hadir di sini, monggo. Pengakuan ini perlu ya disampaikan kepada guru-guru. Kemudian keinginan mendapatkan kondisi kerja yang nyaman tentunya. Ini juga perlu diperhatikan. Ada dua. Ini secara keseluruhan motivasi kerja masih perlu ditingkatkan karena nilainya belum baik. Ini hasil penelitian dan saya yakin peneliti itu harus jujur. Ya. Boleh salah apa-apa, penelitian itu nggak ada yang salah. Nah, kesalahan kita penelitian itu harus baik. Harus apa? Harus normal datanya, harus ini, harus itu. Padahal kalau nggak normal tuh Pak Andi harus turun ke lapangan dulu, balik lagi. Makanya ada satu kelemahan di dalam penyebaran instrumen memakai Google Form. Itu cepat, iya cepat, tapi kadang-kadang yang ngisi, ya toh, dan kadang ingat, dan kadang enggak, ya toh. Nah inilah Pak Andi yang harus kita cermati, kita balik. Jadi penelitian itu jangan tergesa-gesa, ya, tapi cermati, ya, sehingga nanti kita memperoleh hasil yang maksimal. Dulu saya juga pernah, UMJ susah loh, yang lulus tuh 7 tahun, 10 tahun. Aku ikut nyemplung di situ karena Prof. Warto itu dulu, kamu di manajemen pendidikan, padahal saya pengen meneruskan di komputer, ya, sehingga sekarang saya agak kesulitan juga untuk mengajukan guru besar saya karena penelitian saya yang lektor kepala di tahun 2002 sampai 2016 itu hangus semuanya, tidak dipakai lagi. Saya mengejar 3 tahun untuk menjadi guru besar ini dan mudah-mudahan ini sudah sampai ke Dikti Pak Indarman. Saya dan kemarin ada penolakan karena belum lengkap ini itu dan saya akan berusaha Pak Indarman ini ya, untuk melengkapi dan mudah-mudahan nanti di bulan Oktober karena jurnal yang saya masukkan selama 2 tahun baru nanti nongol di Oktober. Mudah-mudahan mohon doanya biar semuanya lancar, ini untuk keberhasilan kita semuanya. Jadi saya ini 3 tahun tertatih-tatih dan slamnya lagi. Fungsion jabatan kredit poin saya yang 533 itu diturunkan jadi 400 karena belum mencapai 550 zaman dahulu kala di tahun 2002. Oleh karena itu kebuang lagi saya yang 133 kredit poin itu dibuang lagi. Tapi ini saya syukuri, saya harus cepat-cepat. Kalau tidak waktunya sudah last time. Nah, harus banyak mengarang buku, harus banyak menerbitkan buku-buku yang sesuai. Kemudian ini jadi cambuk untuk mahasiswa kita. Bagi mahasiswa buku itu bisa dipakai. Nah, saya berjanji nanti untuk Sitorem, kalau saya tunggu sebulan belum ada bukunya, saya akan ngebut untuk dapat membuat buku Sitorem karena ini sebagai buku acuan kalau nanti teman-teman mau membuat satu jurnal yang terakreditasi 1 dan 2 ya. Nah, motivasi inilah yang mendorong. Walaupun saya ini sudah tua, tapi harus didorong ya. Nah, sampai kapan kok harus selalu termotivasi. Saya bisa ya. Nah, sering-seringlah guru-guru tuh menyanyikan lagu. Saya mungkin peserta webinar ini sok wis bosen. Lagu yang saya dengungkan lah mau judulnya motivasi ya. Nyanyiannya tuh gampang. Tanah air ku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu tanah
Tanahku yang ku cintai, Engkau ku hargai. Tanahku yang ku cintai, Engkau ku banggakan. Itulah Indonesia. Harus kita syukuri, harus kita banggakan, harus kita hargai sebagai tempat kita berkarya. Ya, jadi Indonesia itulah tanah air kita. Jangan pernah mengganti budaya kita dengan budaya yang lain. Karena budaya boleh mengikuti, tetapi budaya itu sudah melalui perenungan para pendahulu kita. Suatu proses yang mendorong, mengarahkan, memelihara perilaku manusia ke arah pencapaian suatu tujuan. Itulah Green Bag 2008. Saya bisa, saya pasti, tapi semua ada di tangan Allah. Bagaimana antara doa dan motivasi itu menyatu dalam satu tekad yang kuat. Oleh karena itu, motivasi akan menimbulkan rangsangan, dorongan dalam diri untuk melakukan sesuatu dengan semaksimal mungkin. Nah, nih lihat Bapak dan Ibu peserta didik. Kita ini kelas 1 SD wis disuruh belajar matematika. Saya kurang setuju. Walaupun saya adalah background saya matematika. Yang paling ditentukan, paling harus diberikan sejak awal adalah karakter. Ya, karakter itu dibentuk mulai dari pikiran, perkataan, perbuatan, implementasi yang selalu harus dievaluasi ya oleh guru-guru sehingga peserta didik kita mempunyai karakter yang bernuansakan Pancasila. Nah, ya oleh karena itu semaksimal mungkin dan diarahkan sebagai mestinya dalam pencapaian tujuan. Saya pernah hidup di luar 7 tahun. Bagaimana saya itu ingin pulang untuk mengabdi bangsa dan negara. Ya, karena apa? Kalau kita sudah jauh di tanah di luar, itu rasanya ya, rasa-rasanya itu kita itu merasa kangen ya, kangen kepada apa? Tanah air kita. Ya, walaupun di sana itu kita serba, ya, serba semuanya hebat, ya, tapi tetap kita ini ingat akan negara dan tanah air. Karena apa? Di sana tempat lahir beta. Bukan berarti di sana itu di mana, tetapi pada waktu itu pahlawan kita menyanyikan lagu itu belum pada tahun 45. Jadi sudah berangan-angan nantilah di Indonesia itu akan ya toh, tempat lahir saya itu akan menjadi tempat berlindung saya di hari tua saya. Sampai mana? Menutup mata saya. Kalau Bapak dan Ibu bisa merenungkan dan sampai bisa meneteskan air mata, ya, saya kasih acung jempol. Itulah pahlawan. Guru itu merupakan pahlawan tanpa tanda jasa. Pintu surganya sudah terbuka lebar guru itu, ya. Karena apa? Setiap hari, ya, walaupun Pak Endarman itu didikti, tapi kalau mengajar di Pakuan, amalnya itu masuk terus, ya. Karena sharing pengetahuan dan syukur-syukur dipakai ini. Apalagi dituangkan dalam sebuah buku. Oh, sampai nanti Pak, sampai akhir hayat kita menutup mata ilmu itu, kita rasanya mengalir. Rasanya itu ada kepuasan. Coba nanti, kalau kita boleh nanti bersharing sama Pak Endarman.
Gimana Pak kalau didikti dengan ngajar di Universitas Pakuan? Ada sentuhan-sentuhan yang membuat rasa kepuasan tersendiri. Karena apa? Mendidik, memberikan sharing pengetahuan. Dan biasanya mahasiswa itu selalu mengikuti petunjuk gurunya. Oh iya, karena melalui sudah diajari filsafat itu, filosofi kehidupan. Nah, jangan pernah meninggalkan guru kita. Guru itulah tempat panutan kita. Ya, walaupun kadang-kadang manusia tidak luput dari kesalahan. Lagunya pun didendangkan. Terus nih peserta didik itu dimotivasi. Kalau Bapak dan Ibu pintar dengan apa? Buat syair. Nah, ini kalau Pak Hendarman tadi berbicara dengan kehalusan, ya kan? Tipe orang itu lain-lain. Cara memasukkan itu lain-lain. Nggak bisa semua suruh menyanyi kayak saya. Bubar kabeh nanti webinar ini. Ya Pak? Oh, isinya mau nyanyi baik, ya kan? Nah, jadi style orang itu beda-beda. Dan itu harus dipadukan. Satu tim kolaborasi yang bagus. Kalau kabeh nyanyi, bubar nanti. Ya. Tapi kalau semuanya serius, sok ngantuk juga kan? Nah, itulah seni. Di dalam otak kita, otak kiri, otak kanan balance. Itulah pengambil keputusan, decision support system. Ya, bagaimana cara-cara mengambil teknik-teknik pengambilan keputusan. Ya, nah kita tidak boleh sebagai guru pokoknya begini. Oh, lah pokoknya begitu, bubar kabeh, ya kan? Jadi guru adalah tempat kita sharing pengetahuan. 3 hal pokok yang harus dipenuhi oleh guru: berbau wangi. Bukan berarti minyak wangi ini 1 botol, tetapi kedatangannya ditunggu-tunggu. Nah tadi Pak Endarman itu kedatangannya ditunggu-tunggu oleh seluruh peserta webinar. Itu salah satu ciri guru yang mumpuni. Nah yang kalau nggak mumpuni nggak mungkin Pak Andi memilih sebagai narasumber. Narasumber ini dipilih-pilih loh. Ya, jadi tidak asal-asalan Pak Andi ya. Kemudian yang kedua, kompetensi di bidangnya. Nah, Pak Endarman tadi sudah disampaikan bagaimana dia mempunyai profesi, ya, sertifikat, ya, yang sudah diakui. Jadi, kalau saya setuju, setiap orang yang akan transfer knowledge, pengetahuan, sharing termasuk ustadz, itu punya sertifikat profesi. Bagaimana kalau dia tidak punya sertifikat profesi, dia ngomong sembarangan baik, ya kacau nanti. Jadi profesi itu memang harus benar-benar diadakan pengakuan. Kalau tidak ada pengakuan itu bukan guru, maka ada sertifikasi guru, ya mungkin ada daljab, ya melalui tingkatan-tingkatan. Nah oleh karena itu satu kali lagi yang paling juga harus bisa dimengerti guru itu tadi, selain wangi, kompetensi di bidangnya adalah pandai mentransfer ilmu pengetahuan. Nah, kepandaian ini bagaimana dosen, guru, ibu-ibu ini menuangkan, memindahkan apa yang ada di kepala kita kepada para peserta didik kita. Nah, saya sering berdiskusi sama Pak Andi untuk menemukan ini. Kalau Bapak Hendarman tahu, saya itu pernah 3 hari tidak ngomong sama Pak Marto. Karena berbeda prinsip. Nah, untuk menemukan POP SDM ini. Tapi saya juga kemana-mana. Alhamdulillah, datang pertolongan ada Pak Sugiono yang memberikan ujian di S3. Tiba-tiba secara tidak langsung dia memberikan pencerahan kepada kita-kita. Akhirnya Pak Warto, benar ternyata ini loh. Oh iya, inilah penelitian. Jadi berbeda pendapat itu tidak jadi masalah, ya. Kita harus berpikir out of the box supaya kita menemukan model-model penelitian yang beraneka ragam. Dan insya Allah ini nanti juga saya sudah mulai mengenai research and development yang belum disentuh oleh teman-teman yang lain. Ayo kita kembangkan Pak Endarman, bagaimana R&D ini nanti menjadi satu pilihan disertasi oleh mahasiswa. Karena tidak boleh kita hanya itu saja.
Nah, karena itu 3 elemen kunci motivasi, intensitas, arah, dan motivasi. Semakin terpenuhi kebutuhan dirasakan seseorang, penghargaan, kenyamanan dalam organisasi akan menimbulkan motivasi yang tinggi. Dan oleh karena itu, keinginan mendapat pengakuan ini, saya agak cepetan, ini orang pada tataran pribadi akan menjadi diakui dan bahkan dihormati, maka setiap orang berusaha untuk meraih sesuatu yang dihargai dan dianggap bernilai tinggi. Oleh karena itu, gelar akademik dianggap mendatangkan pengakuan dan penghormatan. Oleh karena itu, banyak orang berusaha mencari gelar dengan berbagai cara masing-masing, seperti Pak Andi. Dan apresiasi ini selalu perlu, dan orang yang diakui oleh orang penting, nah, oleh pemimpin yang melayani tadi, selalu diberikan pujian, bukan berarti pujiannya hiperbol, itu sebagai motivasi, maka akan merasa bahwa dirinya sebagai orang yang terhormat. Nah, kalau teori Maslow ini kita terapkan, kenapa Mas Menteri menjadi menteri mau, padahal dia seorang ya bergerak di bidang industri jasa yang sukses, adalah teori Maslow itu, bahwa manusia itu pada hakikatnya akhirnya adalah minta pengakuan diri, eksistensi diri. Jadi sudah tidak uang lagi. Orang yang merasa diakui biasanya semangat dan kepercayaan dirinya akan makin tumbuh lagi. Dan menumbuh kembangkan kepercayaan diri ini adalah sifat pemimpin yang melayani. Karena itu, setiap orang membutuhkan keberadaan dirinya diakui, dianggap penting. Semua orang tanpa disadari atau tidak selalu memperjuangkan eksistensi diri. Jadi tidak ada orang yang mengatakan, wes aku tuh seperti air mengalir saja. Ya kalau mengalir air yang jernih, nah airnya comberan ya. Jadi itu yang harus kita waspadai. Eksistensi diri. Oleh karena itu seseorang begitu bahagia tak kalah dipercaya atau mendapatkan jabatan tertentu. Tapi tadi lagi-lagi narasumber yang pertama, bahwa jabatan itu tidak enak loh. Nah ya, jadi dipikirkan plus minusnya. Pengakuan boleh, kegigihan harus dicanangkan. Pekerjaan loh, ini pekerjaan loh, ya. Dan proses membangkitkan perilaku bawahannya. Jabatan itu dianggap sebagai pengakuan yang selama ini diperjuangkan, bukan sekedar mendapatkan tunjangan atau fasilitas lainnya. Dan mereka merasa telah berhasil, bahwa dirinya diakui oleh orang lain. Oleh karena itu, sebagai seorang pemimpin, setelah dirinya diakui, maka seharusnya secara proporsional segera berusaha mengakui orang lain yang ada di sekitarnya. Itulah pemimpin yang melayani. Tidak hanya pengakuan pada dirinya sendiri, tetapi orang lain perlu diakui keberadaannya, karyanya. Karena itu, keinginan mendapatkan kondisi kerja kebutuhan dibutuhkan untuk memenuhi keinginan dan kenyamanan diri. Nah, kasusnya sebagian pribadi yang mempunyai karakter tertutup di awal sangat sulit ya bagi saya mengikuti perkembangan lain. Bergerak cepat meskipun seseorang mampu bekerja dengan kapasitas setara ya. Saya berjalan lamban, muncul kemudian jarak antara saya dengan karyawan lain. Cocok di lapangan pekerjaan, belum tentu cocok sebagai kawan. Nah, nyaman dengan tugas kantor tidak membuat saya nyaman dalam pergaulan. Hal ini diperumit dengan karakter atasan yang harusnya menjadi tempat bernaungnya karyawan. Nah, inilah salah satu contoh kenapa kadang orang kok keluar dari pekerjaan, kerap dihadapkan pada tugas yang berlebihan, sementara tugas tersebut tidak termasuk bagian dari kesepakatan. Atasan ada pula yang tidak memahami rincian pekerjaan bawahan yang berujung pada pemaksaan ya kepada bawahannya. Nah, kalau sudah seperti itu, ini harus dicermati. Nah, satu lagi, generasi muda, dari ibu-ibu yang muda-muda ini, bukan seperti saya lagi, gaya hidupnya cenderung berbasis teknologi, edutech ya, jadi teknologi yang banyak mengedukasi kita semua ya dengan gawe sekarang
sudah bukan gadget lagi, istilahnya agak modern lagi gawe. Padahal ujung-ujungnya ya peralatan elektronik. Jadi bertindak cepat dan kreatif, menyukai tantangan, dan mungkin tidak akan cocok bila ditempatkan bersama pemimpin dengan gaya kerja konvensional. Jadi pemimpin seperti ya orang yang sudah lama-lama jangan merasa nyaman, tetapi berusaha untuk memahami. Paling tidak berusaha memahami. Aku soal pensiun, itu alasan yang paling nyaman kalau gitu ya. Jadi langkah untuk motivasi kerja ini sudah ada, bisa dibaca nanti ya. Pemimpin itu jadilah pemimpin yang rendah hati. Menjadi pemimpin dalam satu tim harus dapat memastikan anggota dapat bekerja dengan baik, dan peraturan dalam berkomunikasi harus jelas. Puji secara terbuka dan kritik secara pribadi, saling menghargai dan memberi contoh yang positif. Nah, yang susahnya memberi contoh yang positif karena tidak semua orang itu sempurna. Strategi apa yang dilakukan? Dengan dimulai dari perasaan alami, artinya ya Pak Andi, yang ingin melayani harus terlebih dulu melayani. Jadi sebelum kita jadi pemimpin melayani itu harus melayani dulu bawahnya. Jangan contoh nih, ruangannya dibagus-bagusin sendiri. Nah, harusnya ruangan yang dibagusin itu bukan ruang kantor saya ini jadi pemimpin, tetapi apakah guru-guru itu ruangannya sudah layak? Jadi saya ngelihat di pimpinan itu kantornya api, ruangannya ya sofanya empuk-empuk, saya lihat guru-gurunya mejanya atas kabeh, ya atas tuh keras. Nah itulah nanti yang harus diperhatikan. Yang dirombak itu adalah meja bawahannya dulu. Jangan meja kantornya Pak Andi nanti kalau sudah jadi ini pimpinan ya. Jadi diperbaiki dulu, nanti setelah itu selesai barulah kita memikirkan diri sendiri. Ya, jadi atas dirinya mempunyai kecenderungan lebih mengutamakan kebutuhan, kepentingan dan aspirasi orang-orang yang dipimpin di atas dirinya. Itulah pemimpin yang melayani. Bukan pemimpin partai loh, beda ini ya. Pemimpin yang melayani. Ini adalah pemimpin yang ada di kampus, di institusi atau di sekolah. Jadi nanti ditengok nih guru-guru, Pak Guru di ruangan kepala sekolah, apik banget, AC-nya dingin, di guru-guru kipas anginnya sana kemari masih ya begitulah ya. Diarahkan untuk memotivasi pertumbuhan pribadi pengikut dan anggotanya. Nek nyaman dia akan bekerja lama, sehingga dapat berpengaruh terhadap motivasi yang muncul dalam diri pengikut untuk melayani. Hal tersebut menegaskan bahwa motivasi kerja merupakan manifestasi keteguhan sikap yang mendorong kepemimpinan melayani. Inilah yang perlu diperhatikan. Nah, yang terakhir, kepala sekolah memiliki teamwork menunjukkan peningkatan motivasi kerja, konsisten membuat kepala sekolah menjadi role model dalam pelayanan dan pengembangan sekolah. Keterikatan tersebut sesuai dengan pernyataannya, ada teorinya. Jadi bukan saya yang mengatakan. Sekumpulan individu tadi sudah menegaskan bahwa teamwork merupakan manifestasi kerjasama dalam tim yang mendorong terjadinya motivasi kerja. Nah, yang paling terakhir, tim membuat teamwork yang solid, bangun komunikasi, evaluasi, ciptakan, membagi beban, bertanggung jawab, hapus hal negatif yang ada di kantor. Nggak usah membicarakan kejelekan orang lain. Nah ini saya seperti ini diamanatkan oleh almarhum ayah saya, jangan pernah membicarakan kejelekan orang lain. Itu nanti akan menyakitkan. Ya, jadi apa? Kita berikan ya yang terbaik untuk orang lain. Jadi enggak pernah mungkin kau selalu menduga diriku tak pernah memahamimu, bahkan kau selalu curiga ada yang lain yang kuduakan cintamu. Nah, nggak usah duga-duga yang lain, pokoknya positif thinking saja Pak Iwan ya. Harus positif, insya Allah cepat selesai ya. Satu kunci sukses, jangan pernah
ya, menginjak orang lain, maju terus. Nah, saya itu di Pakuan emangnya begitu baik-baik saja. Ada juga sesuatu yang kadang-kadang mengganjal, tapi saya nggak pernah pedulikan kok selama orang itu tidak ngomong ke saya. Kalau orang itu ngomong ke saya, baru kita jelaskan. Kalau enggak, happy-happy aja. Itulah kehidupan. Perubahan selalu ada. Ya kan? Tanya Pak Indarman, pengalamannya di tempat bekerja. Sama, pasti. Nggak ada semua mulus. Pasti ada ujian-ujian. Semakin tinggi jabatannya, semakin banyak ujiannya. Nah, kalau kayak saya, tidak menjabat sekarang, malah enak. Diundang kemana-mana, hampir nggak pernah libur. Kalau enggak ya diundang teman saya untuk reunian. Nah, diundang reuni itu menyemangatkan. Itu salah satu amunisi. Oh, ternyata loh ya, teman saya itu saya ya alhamdulillah lah, belum pensiun itu saja yang sering membuat motivasi saya. Oh iya ya, ternyata ketemu teman itu mengasihkan juga ya. Tapi telepon Pak Warto, nah cepet pulang jam segini, nanti dululah, gitu ya. Nah itulah motivasi kita. Cara mencari kenyamanan itu berbeda satu dengan yang lain. Ya, ada yang menghabiskan menyendiri sendiri, ada yang tidur melulu ada. Nah ada juga yang di pandemi COVID ini malah makin hari makin bahagia karena makan terus. Nah ya nggak pernah pergi kemana-mana. Ya itulah satu kebahagiaan. Nah konsep kepemimpinan oleh Ki Hajar Dewantara ini tadi di dalam Pak Indarman juga ada pertanyaan nanti mungkin saya akan jawab di sini. Pandangan yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara itu berpusat pada kesadaran untuk mendorong dengan memastikan terciptanya sebuah pemberdayaan. Jadi intinya juga pemimpin melayani itu adalah pemimpin yang bisa memberdayakan karyawannya. Menguangkan. Kenapa Jokowi itu bisa 2 kali maju? Karena satu mungkin garis tangannya, 2 kehendak Tuhan, karena dia juga punya sifat menguangkan. Nah, blusukan. Nah, itu salah satunya. Konsepnya dipakai karena dia orang ekonomi atau mungkin dia belajar dengan cara bekerja karena usahawan. Nah, pemberdayaan, memberdayakan manusia, menguangkan. Nah, mengajak untuk ikut serta di dalamnya. Nah, itulah menjalin hubungan kerja antara pemimpin dengan yang dipimpin secara penuh kepercayaan. Walaupun tidak ada pemimpin yang 100% perfect. Pasti ada kekurangannya. Enggak ada. Jokowi pun juga 100% hebat. Pasti ada sisi-sisi lain. Manusia itu tidak akan pernah sempurna. Sehingga Allah menciptakan perubahan. Silih asih, silih asah, silih asuh. Ini yang dipegang sebagai pedoman Universitas Pakuan Ki Hajar Dewantara. Merupakan kepemimpinan yang sangat ideal diterapkan di Indonesia. Ing ngarsa sung tulodo ing matya bangun korso tuturi handayani. Kebetulan nih bahasanya campur-campur. Yang artinya di depan menjadi teladan, di tengah memberi bimbingan dalam proses pembentukan karakter, dan di belakang memberikan dorongan. Jadi pemimpin itu ojo sering-sering muncul mengaku inilah keberhasilan saya. Biarkan pembantunya, ya toh, bawahan-bawahannya memberikan klarifikasi. Ojo mung pemimpinnya baik ngomong terus ya. Ini ing ngarsa sung tulodo ing madya bangun korso. Filosofi yang diharapkan menghasilkan perilaku rumangsa melu handarbeni. Rasa memiliki. Rumangsa itu apa? Perasaan. Handarbeni itu memiliki. Oleh karena itu rumangsa melu hangrugepi itu merangkul. Rasa bertanggung jawab. Dan mulat sariro hangarsawani itu mawas diri. Inilah filosofi, filsafat orang Indonesia. Jangan filsafatnya orang Barat baik, adopsi teori orang Barat. Teorinya kita kapan muncul? Kadang ada yang mengatakan itu jurnal orang Barat, jurnal orang Indonesia, sing Barat. Nah itulah kebarat-baratan. Orang Indonesia itu juga punya prestasi. Kan jurnal itu ada Q1, Q2,
tarafnya. Itu yang diukur, bukan orang barat, ya kan? Nah, itulah ketiga filosofi itu terdapat hubungan antara manusia, yaitu hubungan mempengaruhi dan keteladanan antara pemimpin dan anggotanya karena dipengaruhi oleh kewibawaan pemimpin dan cara pemimpin mengelola lembaga atau organisasi. Itulah salah satu konsep kepemimpinan Ki Hajar Dewantara yang diadopsi oleh siapa? Pak Andi. Ya, adopsi itu punyanya kita. Ya, ahli kita Ki Hajar Dewantara itu. Pengaruh kepemimpinan tersebut dalam manajemen pendidikan akan mengaruh pada sosok ideal di dalam organisasi pendidikan. Inilah Indonesia. Ya, Indonesia yang kita cita-citakan menjadi negara yang bukan adidaya. Indonesia adalah negara yang gemah ripah loh jinawi. Artinya apa? Apa yang ditanam hidup, kehidupannya serba damai, sopan santun, ada rasa saling tenggang, rasa toleransi tinggi. Itulah negara yang kita cita-citakan, ya. Jadi jangan merasa dirinya paling benar, santunlah kepada sesama manusia. Karena memang Tuhan menciptakan berbeda-beda, bersuku, bangsa, dan kebudayaan. Karena itu, kepemimpinan melayani di era revolusi industri dan society 5.0, masyarakat yang sudah ahli IT, yang masyarakat yang sudah tahu melek akan teknologi, nah itulah era society 5.0, di mana perlu dikaji tantangan era ini menjadi kekhawatiran bagi sekolah. Jangan pernah merasa khawatir karena kita berpikir positif. Namun juga menjadi kesempatan untuk mengembangkan kualitas pendidikan. Kini sudah masuk era 5.0, harmonis hubungan pemimpin dan yang dipimpin kunci sukses. Kemampuannya mulai critical thinking, problem thinking, komunikasi, kolaborasi, dan kreatif. Oleh karena itu perilaku dari implementasi dari kepemimpinan melayani dapat berupa pemimpin yang turun langsung ke lapangan untuk mengetahui situasi yang terjadi dan menghargai semua orang, memberi hak kepada setiap orang berinovasi hingga suatu sistem komunikasi memadai semua aspirasi atau pendapat. Dan terakhir, tim kita adalah satu. Pertama, yakin semangat, kekuatan kita adalah tekun dan fokus. Mengambil S3 harus fokus. Tunjukkan. Kalau fokus itu 3 tahun saya sudah selesai. Bahkan waktu itu saya 2,5 tahun di UNJ sudah selesai. Tinggal saya dapat hibah-hibah. Nah itulah Pak Andi cari. Hibah-hibah kan lumayan. Bisa publikasi setahun itu. Sehingga 3,5 tahun itu sudah suatu prestasi yang menurut saya luar biasa. Karena saya harus fokus dan komitmen tinggi bahwa kita ini semuanya bekerja untuk nusa dan bangsa dan keluarga kita. Dan apakah pemberi pelayanan yang menyeluruh ya kepada seluruh warganya, pemimpinnya itu sudah memberikan pelayanan yang prima. Oleh karena itu tipe kepemimpinan melayani ini cocok ya jawaban dari tantangan revolusi Industri 4.0, maka sangat tepat diberlakukan di zaman sekarang maupun di masa depan. Demikian Bapak dan Ibu yang dapat saya sampaikan. Nah ini satu ucapan terima kasih. Inilah tim dari Pak Andi. Di satu kelas mungkin Pak Indarman juga Mirsani, inilah tim Pak Andi. Dan mudah-mudahan ini sudah ada yang meninggalkan kita, belum Pak Andi? Ada ya? Pak Iwan itu ya? Pak siapa? Ada, Bu. Pak Almarhum Pak Budi. Pak Budi, Bu. Pak Budi. Budi sudah meninggalkan kita semuanya. Nah, inilah profil wajah dari semua tim dari Pak Andi dan mudah-mudahan ini nanti menjadi doktor yang mumpuni. Kira-kira demikian yang dapat saya sampaikan. Tetap salam bahagia untuk kita semua.
Kiranya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu. Wah, cukup lugas dan panjang. Ini sudah sampai jam 12 lebih 15. Lah saya tuh ngobrol kok ya tadi. Stop tuh Pak Iwan. Pak Indarwan. Saya terima kasih loh Pak Indarwan. Wah, saya merasa tersanjung banget itu. Yuk, ini semua peserta webinar jangan hanya ini tunjukkan wajahnya, mana wajahnya. Loh Pak Atang tuh loh. Wis ganteng ya. Dari tadi Pak Atang ngikuti ya Pak Atang ya. Halo Pak Atang. Pak Sendi, Pak Stendar. Nih, Bu Putri. Ayo Bu Sari Rahayu, yuk. Bangun. Ini sudah selesai, yuk. Ya. Ini Pak Indarwan. Dijawab oleh Ibu nih sebelum kita mengakhiri kegiatan ini, dan pertanyaan dari Ibu dari Pak Teguh kayaknya ini. Satu dua aja ya, kasihan Pak Indarwan dulu. Bu Desi yang kasihan ini, Bu Desi nih ikut deh. Untuk Ibu Dr. Sri, saya mau tanya, bagaimana cara kami menyikapi my leader yang awalnya memiliki keyakinan out of the box, bahkan lebih dari itu, yaitu without the box, tetapi fenomena saat ini kami melihatnya malah kembali ke biasanya, alias mengalami mengalami titik balik apa? Turn on or nothing. Iya Bu, terima kasih. Mangga Bu. Ini jadi intinya apa toh Pak? Intinya apa? Pertanyaannya itu. Tidak punya ide yang bagus, keluar dari kebiasaan, tapi sekarang mengalami kemunduran lagi. Bahkan tidak ada apa-apanya. Oh gitu. Jadi kita ide ini banyak, tapi pemimpinnya itu ini ya. Pemimpin awalnya punya ide yang banyak gitu, tapi ke bawahnya malah mengalami kemunduran. Oh, pemimpinnya awalnya punya ide yang banyak, tapi kemudian, nah itu tadi. Itu tadi, vision. Vision. Visinya tuh harus jelas seorang pemimpin itu, ya toh. Mau dibawa kemana hubungan kita, ya. Jadi pimpinan tuh harus punya vision yang jelas. Nah, ono namanya Renstra. Pimpinan tuh harus punya rencana kerja. Lah nek orang pakai rencana kerja ya bubar kabeh, ya kan? Jadi apa? Pemimpin itu harus tahu manajemen. Aku kira sekolah manajemen. Manajemen itu yang praktis aja. Pemimpin itu sebelum melakukan pekerjaan harus tahu visinya. Kemudian visinya itu ditanyakan ke bawah Pak Iwan, ya, sampai tukang sapu tadi yang Pak Indarwan sampaikan tadi. Benar itu. Tukang sapu itu adalah pemberi masukan yang benar. Terus apa? Front office. Sapam itu. Oh, jangan berani-berani ngecil karena artinya sapam, ya. Karena sapam itu garda terdepan loh, ya. Nah, oleh karena itu tadi apa Pak? Visinya harus jelas, rencana kerja jangka panjang, jangka pendek itu harus disusun dulu. Nah, kemudian dievaluasi. Nah, kadang-kadang nek pemimpin itu jalan baik, tidak melakukan itu, evaluasi PDAC, ya, plan, do, check, evaluation lagi, actionnya itu evaluasi, ya bubar. Nah, malah mengadakan kemunduran. Nah, jangan sampai nanti menjadi turn around, bertitik balik, ya kan? Ya, turn on itu ya sebetulnya fungsinya eksponensial, tapi terus mundur malah, ya. Nah, itu singkat. Seorang pemimpin harus jelas punya visi. Kemudian nanti jabarkan misi, sasaran, dan seterusnya. Nah, itu ajak rapat pimpinan kita Pak kalau kayak gitu. Nah, pimpinannya pemimpin yang konvensional itu tadi wis tua wis arep pensiun, ajak. Ya, ajak Pak, ayo Pak, kapan Pak kita ini Pak? Nah, buat tim-tim kelompok kerja. Nah, itu salah satu. Jadi kita juga harus memberi masukan kepada pemimpin. Jangan pernah segan, karena ciri dari seorang pemimpin adalah berpikir out of the box. Ya, dan saya sama Pak Warto secara profesional untuk di Pakuan tidak mengenal itu pejabat, itu
apa itu kedekatannya, tetapi kita secara profesional keilmuan itu harus ditegakkan. Dan juga secara profesional pekerjaan itu harus dilaksanakan. Itu saja Pak Iwan. Monggo. Terima kasih. Terima kasih. Mohon maaf kepada semua peserta webinar karena kita sudah masuk ke jam 12 lebih 20 menit. Ini bukan pertemuan pertama dan terakhir. Tetap silaturahmi ya, silaturahim kita terus kita jalin silaturahmi kita. Bapak Ibu bisa berkunjung ke Universitas Pakuan atau malah Bapak Ibu dipersilakan untuk kuliah di Universitas Pakuan ya. Bapak Ibu guru terutama karena kita jangan pernah berhenti belajar. Namanya juga kegiatan belajar mengajar. Learning dulu, guru dulu yang belajar baru kita mengajar. Bukan mengajar belajar, tapi belajar mengajar. Jadi saya mengajak kepada semua yang hadir di ruang room ini, mari kita belajar terus, tidak ada hentinya. Ibu, nah, terima kasih Ibu Nuni. Tapi saya mau nanya satu lagi Pak Iwan. Boleh Ibu. Untuk Pak Indarman. Boleh Ibu. Jadi bagaimana kesan dan pesan untuk action plan-nya Pak Andi? Oh, supaya bagus ini, mangga Bapak silakan. Monggo loh Pak Indarman. Ayo, yuk kesan pesannya loh. Mau mendatangkan Pak Indarman itu sulit toh. Iya Bu Nuning kan sebagai kopromotor juga. Ini luar biasa Bu ya. Sebenarnya ini ya Bu, apa yang ini idenya kalau nggak salah Prof. Warto juga ya dan Ibu ya. Dengan ada action plan ini, karena ini sekaligus untuk menerapkan apa yang sebenarnya Bu ya, yang bayangan saya. Ini benar nggak bisa diterapkan begitu ya. Dan kemudian ini juga sekaligus dengan ada action plan ini untuk apa kalau kata saya itu menguji ya Bu ya. Hasil. Luar biasa sekali Bu. Mudah-mudahan gengnya, kok gengnya? Iya Pak, nggak apa-apa gengnya itu. Yang tadi ada di foto terakhir itu lah Bu. Ya. Teamwork Prof. Teamwork. Ya mudah-mudahan semuanya nanti segera sukses. Yakin sih Bu. Amin. Kayaknya agak ini yang tadi Ibu bilang itu kebersamaan. Ini ada ya. Ya Bu ya. Terus rada-rada gitu. Rada-rada itu yang berani mikir-mikir aneh-aneh. Ada juga. Ya, ini kayaknya kelompoknya bagus lah ini paduan. Dan kemudian saya melihat saling menghargai ya. Amin. Ya Bu, saling menghargai. Ibu juga sukses Bu dan Pak Prof. Suwarto ya membimbing ini luar biasa. Jadi ini Pak, action plan itu sejarahnya panjang. Ya. Jadi waktu dulu itu action plan itu tidak diadakan, tapi diadakan nanti setelah lulus. Lah saya katakan iki podo karo omong kosong. Saya sama Pak Warto. Saya belum masuk di situ, itu omong kosong, menggawe ora dilaksanakan. Nah, kemudian dicanangkan pelatihan-pelatihan, akhirnya jadilah satu dikemas dengan baik. Dan saya Pak Andi, saya nitip ini walaupun sedikit Pak Indarman, ini promosi Pakuan Pak. Ya kan? Supaya Pakuan itu ya dikenal. Ya. Kalau ibu-ibu nanti yang ada peserta webinar di sini pengen kuliah supaya eksistensi diri kita itu diakui. Nah, diakui kan mesti ya raiso atau diakui tanpa sertifikat, sekolah saja di Pakuan. Dan nanti ketemu Pak Hindarman. Nah, dan ketemu saya. Nah, mudah-mudahan sudah nuling. Monggo. Terima kasih. Iya Bu. Terima kasih. Saya doakan Ibu segera dapat guru besar. Ya, insya Allah Pak. Mudah-mudahan Pak. Nah, semuanya kita doakan. Amin. Ibu, makasih Ibu Nuni. Terima kasih. Kebahagiaan sudah berbagi ilmu ya kepada kita semua dan motivasi ya biasa. Bapak Hendarman yang sudah setia bersama kita juga terima kasih banyak. Sebelum serah terima sertifikat digital dari Bapak ke Ibu, saya nggak usah lah, wes orang Bu Desi aja yang nyerah. Apa Pak Indarman? Pak Indarman menyerahkan saya. Maksudnya dari Prof. Warto ke Ibu gitu. Dia tuh sibuk, itu sibuk dengan ayamnya. Makanya Pak, nyun sewu Pak, rumah saya itu Pak. Bapak ke Ibu gitulah saya bilang. Rumah saya itu sekarang loh, ini bunyinya ya ayam, ya burung untuk cucu-cucu Pak Warto itulah. Kang Iwan, ya, Pak. Tadi kan Ibu nanya aku ya. Iya. Aku sekarang mau nanya Ibu ya.
Iya. Ibu lagunya itu tadi lagu apa, Bu? Kayaknya ada sesuatu yang menahan di sini, Bu. Agak curhat sedikit, agak curhat. Itu jangan salah menilai loh, Pak. Enggak, Bu, enggak. Iya. Enggak salah menilai, tapi mungkin agak akurat. Oh, kan tadi diawali aku bahagia. Iya. Bapak nggak lihat ya? Aku Iya, lihat Ibu. bahagia. Lihat. Nyun sewu, Bu, nyun sewu. Oh, nggak apa-apa, Bang. Ini nyari lagunya itulah, Bang. Untuk temanya itu bosom motivasi kepemimpinan, ya itulah yang diambil, Pak. Nanti coba, Pak, kalau judulnya lain lagi, komunikasi interpersonal ya lain lagi nanti. Ibu terima Monggo, kasih. Pak. Pak Endarman terima kasih. Bapak Ibu. Ternyata Pak Endarman itu job-jobnya juga ada ya, Bu Desi ya. Nggak ngira ini. Monggo peserta yang lain, terima kasih ya. Salam bahagia. Ibu, sebelum saya menutup kegiatan sesi kita kali ini, sekali lagi saya Bapak Ibu tidak bisa menyimpulkan lebih banyak, tapi Bapak Ibu yang ada di room ini, saya kira sudah sama-sama menyimpulkan apa yang disampaikan oleh Ibu Nuning. Saya melihat benang merah yang disampaikan oleh Pak Hendarman tadi dengan Ibu Nuning adalah kita personifikasikan saja. Burung tidak akan bisa terbang kalau hanya dengan sayap yang sebelah. Artinya kita harus berkolaborasi, ya. Kolaborasi di sini kita harus mau bekerja bersama dan tidak akan bisa menyelesaikan sendiri. Di satu sisi kita juga harus mau jadi pemimpin, ya, meskipun kaki sebelah ada di KPK dan sebelah lagi ada di Gunung Bundar, tapi kita harus menjadi pemimpin. Kenapa? Karena kita bisa merubah kondisi. Dengan punya kebijakan, dengan punya kesempatan, kita bisa merubah kondisi pendidikan minimal di sekolah kita, ya. Tetapi semua itu harus diikat dengan filosofisnya yang disampaikan oleh Pak Andi dan Bu Nuning tadi, filosofis Ki Hajar Dewantara. Ingar sosung tulodo, ing madyo mangun karso, ing apa tadi satu lagi, ing madyo mangun apa tuh Bu? Tadi saya lupa. Oh, itu Puri Handayani. Ya, terakhir adalah Puri Handayani. Nah, semua ketiga-tiganya kalau yang di depan dengan hati, yang di tengah dengan hati, yang di belakang dengan hati, insya Allah kaki kiri di surga dan kaki kanan di surga. Itu saja yang bisa saya simpulkan, walaupun salah tadi, mohon maaf saya. Terima kasih semuanya. Selamat kesuksesan Mas Andi pada hari ini sudah bisa menghadirkan peserta yang banyak dan juga pemateri yang sangat luar biasa. Insya Allah ini akan menjadi contoh yang baik bagi teman-teman kita, rekan-rekan kita termasuk saya yang akan melangkah untuk masuk ke sesi langkah ini ya, etape ini. Oke, Bapak, maaf Prof. Warto untuk bersedia menyerahkan. Alah, Prof. Wartonya udah nggak ada, jadi kalau udah. Sertifikat digital kepada Ibu, Mangga Adi. Ya, Mas. Prof. Wartonya kemana toh? Nggak tahu. Oh. Ada Bapaknya? Itu Kalau ada. Kita minta secara simbolis aja. Pak Warto itu loh masih ditutup itu. Oh, ada ya Bapak ya? Oke, Bapak. Ada. Ditutup Ada, itu Bapak, kemudian. maaf. Silakan. Baik, Oke. terima kasih banyak Bu Nuning atas pencerahannya, juga kontribusinya dalam webinar nasional ini. Terima kasih juga kepada Pak Hendarman yang luar biasa juga tadi sudah menyampaikan. Terima kasih kepada para peserta luar biasa, ini banyak sekali pesertanya, dan sebetulnya pertanyaan-pertanyaan dari peserta juga banyak, cuma mungkin waktunya terbatas sehingga tidak bisa direspon langsung satu persatu. Tapi tadi yang disampaikan Pak Iwan betul bahwa silaturahim ini bukan yang terakhir ini. Ya, kita sekarang bisa berkomunikasi setiap saat di era globalisasi yang kita hadapi saat ini. Atas nama Sekolah Pascasarjana dan Panitia, kami menyampaikan piagam penghargaan kepada Bu Nuning tadi ke Pak Hendarman. Sudah, mohon diterima Bu Nuning. Oke. Monggo, silakan.